wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab 10, part 1, penyakit simptomatis dan kausal. Perkenalkan, nama saya Dunoviana. What is disease atau pengertian sehat menurut Undang-Undang tahun 23 tahun 1992 tentang organisasi WHO. Kesehatan adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan atau rohani, ekonomi, sosial, dan hanya keadaan bebas penyakit, bercocokan, kelemahan, kondisi sebaliknya. Dengan demikian, penyakit dapat didefinisikan sebagai suatu yang menyebabkan suatu kondisi terganggunya secara baik fisik, mental, sosial, dan ekonomi, sehingga menimbulkan kelemahan dan tidak menular. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh agen biologi seperti virus, bakteri, parasit, bukan disebabkan oleh faktor fisik seperti luka atau kimia seperti racun. Penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman tetapi disebabkan oleh adanya beberapa faktor biologis dan metabolisme. Yang pertama adalah penyakit simptomatis yang saya akan jelaskan. Penyakit simptomatis apa sih? Penyakit simptomatis adalah suatu gejala yang belum ditentukan secara pasti penyebabnya. Pengobatannya hanya bertujuan untuk menghilangkan atau meringankan gejala yang terjadi. Yang pertama, gangguan pencernaan. Penggolongan penyakit simptomatis. Yang pertama, tukak lambung. Luka pada lambung yang disebabkan oleh tingginya kadar asam lambung akibat infeksi Helicobacter pylori. Obat-obatan antiinflamasi non-steroid, misalkan ibuprofen dan aspirin. Adapun gejala mual, muntah, kembung, dan sering bersendawa. Terapi farmakologis untuk tukak lambung adalah dengan menghilangkan gejala, mempercepat penyembuhan, dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Selanjutnya, diare. Jika seseorang BAB dengan konsistensi lembek atau cair dengan frekuensi lebih sering dalam sehari, penderita akan mengalami dehidrasi dan ketidaksamaan elektrolit. Jenis-jenis diare: diare akibat virus, diare bakteri infraris, diare paraster, diare akibat alergi, diare akibat menggunakan obat, dan diare akibat keracunan makanan. Terapi farmakologis dengan tujuan menghentikan diare akan dilakukan dengan cara berikan antibiotik, penekanan peristatik, absorben, mencegah dehidrasi. Selanjutnya, konstipasi atau sembelit. Seseorang yang BAB mengalami pengerasan tinja yang berlebih sehingga kulit sulit untuk dibuang. Penderita yang akan mengalami mual, perasaan penuh pada lambung, fases keras sehingga defekasi kulit. Nah, ini terapi farmakologi untuk penderita konstipasi dapat dilakukan dengan cara memberikan golongan obat tersebut. Dispersia yang nomor 4. Saluran cerna bagian atas yang dapat berhubungan dengan makanan atau minuman. Penyakit ini akan semakin parah bila mencandu alkohol, sering menggunakan antibiotik, dan makanan pedas. Penyakit ini disebut juga gastritis, velux lambung, kanker pada lapisan lambung. Dan terapi farmakologisnya untuk pasien dispersia dapat dilakukan dengan cara memberikan golongan obat tersebut. Selanjutnya nomor 5, gangguan hati. Dibagi atas 3 jenis, yaitu hepatitis, sirosit, tumor, dan abses atau pengumpulan nanah. Terapi gangguan hati adalah hepatoprotektor untuk melindungi, meringankan, dan menghilangkan gangguan hati. Macam-macam hepatoprotektor adalah melawan racun, mencegah, dan detoksifikasi atau antioksidan. Yang keenam, batu empedu. Terbentuknya endapan kristal-kristal atau batu pada kantung empedu. Batu empedu di klinis dapat digunakan 3: batu pigmen coklat, batu pigmen hitam, batu kolesterol. Faktor penyebab batu empedu. Selanjutnya nomor 7, kejang perut, kram perut atau spase. Kram ini menimbulkan rasa nyeri yang hanya terjadi di bagian perut, area lambung, usus, saluran empedu, saluran kemih, dan rahim. Selanjutnya, gangguan susunan saraf pusat di pertemuan selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.